RSMM 70. Hai reader. Author balik ya. Sudah semakin hit karena support dari kalian. Jangan lupa untuk kasih gift, spam like dan vote. Sweet komen juga dinantikan. Happy reading. Asteris. Dewa menatap Dimas dengan tatapan penuh permohonan, membuat Dimas semakin kesal. Tolonglah Dim. Dia anakku satu-satunya. Aku tidak tega membiarkan dia tidur tanpa alas di penjara yang kotor. Pinta Dewa kepada Dimas. Aku hanya heran kenapa saat kamu melakukan hal terkutuk itu, kamu gak mikirin kalau ini adalah konsekuensi saat kamu melakukan kejahatan. Ketika ditangkap kamu harus berhadapan dengan jeruji besi. Dan sejujurnya aku tidak bisa melakukan hal yang kamu minta itu, kata Dimas dengan nada gusar. Tapi aku ini yakin kalau ini adalah sebuah kesalahpahaman. Anak aku tidak mungkin melakukan hal-hal yang keji seperti itu, kata Dewa meluruskan pola pikir Dimas temannya yang dianggapnya salah. Aku tidak tahu kategori apa untuk menjelaskan pola pikir kamu sebenarnya. Wah. Jelas-jelas di semua barang bukti dan juga rekaman percakapan itu benar-benar bahwa anakmu adalah tersangka dan dalang dari perencanaan itu. Bagaimana bisa kamu berpikir bahwa dia itu adalah korbannya sedangkan di semua barang bukti itu mengarah kepada ada anak kamu sebagai dalang dan tersangka utamanya? Kamu boleh sayang dan memanjakan anak kamu setinggi langit tapi jangan buat mereka terlalu manja dan akhirnya tidak bisa mandiri serta membuat kesalahan yang fatal yang bisa mencoreng nama baik keluargamu. Ini jelas-jelas adalah kesalahan dari anak kamu. Tolong kamu juga bisa buka mata supaya bisa menyadarkan anak kamu akan kesalahannya, kata Dimas dengan nada kesal. Tapi Dewa hanya bisa menatap Dimas dengan mata nyalang karena dia masih berpikiran positif bahwa anaknya tidak melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan pihak kepolisian terutama Valen sebagai penuntut dari kasus penculikan serta pencobaan pembunuhan terhadap Anindya. Dimas hanya bisa pasrah melihat reaksi dari Dewa yang masih saja mempercayai anaknya ketimbang bukti-bukti yang sudah diberikan kepolisian kepada mereka. Tapi Dimas benar-benar tidak peduli kalau seandainya nanti Dewa masih bersikeras untuk meminta Dimas memberikan jaminan kepada kepolisian agar bisa membebaskan sementara anaknya, maka dia akan menolak. Ini bukan lagi masalah uang atau kekuasaan. Ini adalah masalah harga diri. Harga dirinya dipertaruhkan di kasus ini. Mungkin ini adalah kasus yang terparah yang tidak akan pernah bisa diperingan karena Dimas sudah tahu siapa sebenarnya musuh dari anak Dewa Bagaskara. Weston Group. Aliando adalah kuasa hukum dari Weston Group. Entah apa yang menjadi hubungan dari Valen si penuntut dari kasus anak Dewa Bagaskara dengan Aliando sebagai kuasa hukum dari Weston Group. Dimas tahu pasti bahwa Aliando tidak pernah bekerja untuk grup lain selain Weston Group. Dan Aliando dibayar besar karena dia selalu memenangkan kasus per kasus yang ditangani olehnya untuk Weston Group. Tidak bisa. Wah. Mereka memantau setiap detil dari kasus ini. Aku rasa permintaan maaf dari Tere itu akan sangat banyak membantu ini cepat selesai dengan hukuman yang bisa diperingan. Kamu tahu enggak siapa yang kamu hadapi saat ini? Tanya dimaksud dengan nada yang naik satu oktav dari sebelumnya. Pertanda dia sangat marah dengan ayah dan anak yang ada di hadapannya ini. Sebenarnya Dimas sudah bisa menduga bahwa Dewa itu sama sekali tidak tahu menahu dengan kejahatan yang dilakukan oleh anaknya. Karena dia melihat bahwa Dewa hanya bisa menggeleng lemah dengan pertanyaan yang diberikan oleh dirinya. Jadi memang benar Dewa tidak tahu bahwa orang yang ada di balik penuntutan ini adalah Weston Group. Weston Group. Orang yang saat ini kamu hadapi adalah Aliando.
kuasa hukum paling top di Indonesia yang sering memenangkan kasus per kasus dengan mudah. Dengan bayaran lawyer termahal dan hanya bekerja untuk Weston Group. Jelas Dimas dengan detail. Dimas mengenali ekspresi keterkejutan yang dilihat dari wajah Tere. Ada kemungkinan bahwa teori mengetahui tentang hubungan kasus ini dengan Weston Group. Ada yang ingin kamu ceritakan tentang hubungan Weston Group dengan kasus yang sedang aku tangani ini, Ray? Tanya Dimas dengan wajah penuh selidik. Nalurinya sebagai seorang penegak hukum sekaligus sebagai seorang pengacara yang handal berbunyi. Dimas terus memandang perubahan ekspresi dari Tere yang terkejut kemudian berusaha menetralkan kembali wajahnya lalu sedikit salah tingkah ketika tatapannya begitu menyelidik. Pasti kamu tahu sesuatu. Kamu akan habis di tangan Weston. I'm out. Wah. Dia sama sekali gak bisa diajak kerja sama. Karirku bakal hancur di tangan Weston Group kalau aku meneruskan hal ini. Jadi aku memutuskan mundur saja. Kata Dimas sambil mengangkat kedua tangannya tanda dia menyerah dengan kasus yang akan dia tangani ini. Bahkan Dimas sudah membereskan semua berkas-berkas yang tadi dia tunjukkan kepada Dewa dan Tere. Tapi yang aneh adalah Dewa langsung berlutut dan memegang kedua kaki Dimas dengan kencang lalu memohon kepadanya supaya tetap ada di dalam kasus ini. Dan berusaha menolong anaknya bagaimanapun caranya. Jujur Dewa juga sudah kehilangan akal. Dia tidak tahu lagi kepada siapa dia harus memohon pertolongan. Semua kuasa hukum juga tidak mau melakukannya setelah meneliti kasus yang akan dia pegang ini. Berapapun harga yang ditawarkan untuk menjadi kuasa hukum anaknya, tetap saja ditolak. Dia sadar bahwa satu-satunya yang bisa menolong dirinya adalah Dimas. Dim, demi persahabatan kita, kamu tolonglah anakku ini. Apapun suara yang kamu berikan kepada anakku dan juga aku, kami akan mencoba untuk melakukan semuanya. Walau mungkin ini berlawanan dengan apa yang kami inginkan. Tolong jangan pergi dari kasus ini. Aku akan bayar berapapun yang kamu mau. Ini bukan masalah bayaran. Ini bukan masalah uang. Karirku bakal hancur kalau aku berlawanan arah dengan Weston Group. Apalagi bukti-bukti sana kuat merujuk ke arah anak akmu. Dan anakmu sama sekali tidak mau bekerja sama. Ini sulit. Dewa. Maaf. Bukan aku tidak mau menolong kamu. Tapi anakmu sendiri tidak mau ditolong. Malah dia masih dengan sombongnya berlagak. Dan tidak mau mengakui kesalahannya. Kata Dimas dengan sarkas. Karena dia melihat Tere sama sekali tidak menyesali perbuatannya. Tere dengan malas-malasan menerima kode ayahnya untuk meminta maaf kepada Pak Dimas dan mencoba memohon kepadanya lagi untuk ditolong. Maafkan saya Pak. Katanya sambil memalingkan wajahnya ke arah yang lain. Tere masih susah untuk melepas egonya untuk meminta maaf setelah apa-apa yang sudah dilakukan pada Anindya. Jadi sekarang ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pinta Dimas dengan suara tegas. Dia harus tahu seluruhnya supaya ia bisa mengambil keputusan apa yang harus ia lakukan. TB hari ini. Kalau give like dan juga fotonya banyak Thor akan update sehari bisa sampai 5 kali. Ayo buruan kasih yang banyak supaya autornya semangat. Happy reading. Asteris asteris asteris. Jadi sekarang ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pinta Dimas dengan suara tegas. Dia harus tahu seluruhnya supaya ia bisa mengambil keputusan apa yang harus ia lakukan. Pada akhirnya Tere menyerah dan menceritakan semuanya secara detail kepada Pak Dimas. Dan dari cerita itu membuat Dewa menjadi terkejut. Dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa Tere memiliki pemikiran yang jahat seperti itu.
Sekalipun dirinya memang memiliki rasa iri dan sering bertengkar dengan Eka sebagai kakak kandungnya, tapi dia tidak pernah melakukan kejahatan seperti yang dilakukan oleh Tere. Apalagi menurut pengakuan Tere semuanya diketahui secara detail oleh neneknya. Ini jujur membuat Dewa kembali menjadi semakin terkejut. Keterlibatan ibunya sebagai orang yang membuat Tere menjadi seperti ini sangat disayangkan oleh Dewa. Dewa juga tidak menyangka bahwa ibunya begitu membenci Anindya. Sekalipun dia tahu kenapa ibunya membenci Anindya dan Valen, tapi bagi dirinya sangat tidak masuk akal kalau nenek membenci cucunya sampai sebegitu rupa hanya karena Anindya itu sangat mirip dengan kakek Arka dan juga paling disayang oleh kakek Arka. Memang Dewa tidak mengetahui sama sekali tentang hubungan nenek dengan Arga Bagaskara. Bahkan kalau sampai Dewa tahu tentang Arga, mungkin Dewa akan sangat marah. Walaupun Dewa itu sering bertengkar dengan ayahnya karena berbeda pendapat, tapi dia sangat menghormati ayahnya, yaitu Arka Bagaskara. Baginya Arka Bagaskara itu adalah role model yang menjadi panutan bagi dirinya. Setelah selesai Tere bercerita, tak disangka dan tak diduga bunyi tamparan keras menggema di ruangan penerima tamu kepolisian itu. Plak! Ternyata Dewa yang sudah tidak sanggup menahan amarah dan emosi yang keluar dari tubuhnya sehingga dia menamparkan pipi anak satu-satunya itu dengan sangat keras. Sehingga wajah Tere sampai menoleh ke samping diiringi dengan bercak darah yang ada di hidung dan mulutnya. Pertanda kalau tamparan tadi sangat keras. Setelah menamparkan Tere, Dewa hanya bisa memandang tangannya yang sudah mengenai pipi anak tunggalnya itu. Ada secerca rasa bersalah tapi lebih banyak rasa amarah yang harus disalurkan kepada anaknya itu. Seumur-umur Tere tidak pernah dipukul oleh Dewa. Mungkin hari itu adalah hari di mana satu-satunya Dewa pernah menurunkan tangan kepada Tere. Tere terkejut, dia balik menatap ayahnya dengan wajah nyalang. Dia tidak terima ketika ayahnya memukul dirinya. Tapi berbeda dengan Dimas, dia menganggap bahwa tamparan yang dilakukan oleh Dewa itu sudah terlambat. Tapi memang Tere pantas menerima tamparan dari ayahnya. Puas. Sudah puas menamparkan Tere. Gas, sekalian bunuh saja aku. Teriak Tere dengan nada keras. Aku yakin tamparan itu tidak sebanding dengan kejahatan yang kamu lakukan terhadap sepupumu sendiri. Kesalahanmu itu cukup besar. Selain mempermalukan keluargamu, kamu juga sudah melakukan kesalahan yang mestinya kamu sadari dan cepat-cepat bertobat. Kali ini yang berkata-kata adalah Pak Dimas. Dia sadar dengan kesedihan yang dialami oleh temannya itu. Dewa juga sangat malu karena tadinya Dewa berpikir bahwa Anin dan Valenlah yang sudah memfitnah anaknya. Dimas juga mendengar bahwa tadi Dewa sempat melabrak Valen dan juga Anindya di rumah sakit. Dewa menutup wajahnya dengan kedua belah tangannya. Dia menangisi nasib dirinya yang tidak peka bahwa anaknya lah yang selama ini melakukan kejahatan demi kejahatan terhadap Anindya dan juga Valen. Papa tidak tahu kan siapa Valen? Tanya Tere yang terbersit rasa tidak suka saat melihat ayahnya begitu terluka dengan apa yang tadi dia ceritakan. Padahal sebetulnya dirinya ini tidak suka kalau Anin itu selalu mendapatkan keberuntungan. Dari dulu paling disayang oleh kakek Arka, kemudian dia juga cantik, paling pintar. Dan sekarang dirinya harus menerima kenyataan bahwa Valen yang kapan hari itu mereka hina ternyata adalah seorang pewaris tunggal dari Weston Group. Dewa membuka kedua belah tangannya dan kembali menatap anaknya dengan mata yang sudah basah karena air mata. Tere sangat terkejut dengan penampakan ayahnya yang begitu menyesakkan dada. Ada terbersit rasa bersalah ketika dia tidak bisa membuat ayahnya itu bangga.
Dan salah satu yang membuat ayahnya tidak bangga kepadanya adalah karena Anindya jauh lebih bisa mendapatkan suami yang kaya raya dibandingkan dengan Alan suaminya dulu. Padahal bukan itu yang ditangisi oleh ayahnya. Ayahnya menangis karena dia tidak bisa mendidik anaknya dengan baik. Walaupun Dewa bukan orang yang baik, tapi tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam pemikirannya untuk membunuh orang, apalagi saudaranya sendiri, hanya demi mendapatkan suaminya. Tere memang belum menjelaskan siapa sebenarnya Valen itu. Jadi dalam pemikiran Dewa saat ini adalah Valen anak angkat dari ayahnya. Seorang menantu yang tidak diinginkan. Seorang laki-laki yang tidak memiliki asal-usul yang jelas. Juga miskin. Benar-benar bukan kriteria menantu idaman. Memangnya siapa Valen? Kenapa Papa harus tahu siapa Valen itu? Tanya Dewa dengan nada heran. Begitu pula dengan Pak Dimas yang sedari tadi hanya mendengarkan drama antara ayah dan anak itu. Valen adalah anak tunggal dari Willie Weston yang hilang beberapa tahun yang lalu. Jadi Valen adalah pewaris tunggal dari Weston Group. Teriak Tere dengan nada putus asa. Sebenarnya dia merasa malu untuk mengungkapkan hal ini. Karena ini berarti dia harus mengakui kekalahannya di hadapan ayahnya, bahwa lagi-lagi Tere kalah dengan Anindya. Dulu kakek Arka seringkali membanding-bandingkan antara Tere dan juga Anindya. Rere yang nilai di sekolahnya tidak pernah lebih baik daripada Anindya tentu saja membawa sorotan. Ayahnya pun ikut-ikutan kakek membanding-bandingkan antara Tere dan sepupunya itu. Itulah yang mendasari kenapa saat ini Terry merasa malu mengakui bahwa dia kalah dalam memilih calon suami, karena Valen ternyata lebih kaya daripada Alan suaminya dulu. Kedua laki-laki parubaya yang ada di hadapan Tere saat ini hanya bisa melongo. Mereka terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Mungkin Dewa saat ini berharap agar bumi menelannya saja. Karena baru tadi pagi dia melabrak Valen dan menghina serta melecehkan Valen. Kalau sekarang ternyata bahwa Valen itu adalah pewaris tunggal dari Weston Group, berarti kekayaan Valen jauh lebih besar daripada Anindya maupun keluarga Bagaskara jika disatukan. Sedangkan Pak Dimas sebagai orang yang sudah berpengalaman di bidang hukum, sekarang menyadari kenapa Aliando sebagai kuasa hukum Weston Group yang terkenal itu bersedia turun tangan dan mengatasi masalah yang sebetulnya bisa dikatakan bisa dilakukan oleh orang lain yang kedudukannya jauh di bawah Aliando. Jawabannya adalah karena Valen adalah tuan mudanya. Apa benar? Tanya Dewa dengan suara bergetar. Dan Dewa bertambah lemas saat melihat anaknya hanya bisa mengangguk-anggukan kepalanya dengan lemah. Kasus ini dipandang Dewa menjadi semakin berat ketika lawannya sudah tidak seimbang lagi dengan dirinya. Sebenarnya Valen bisa dengan mudah menyiapkan anaknya itu tanpa jejak. Dengan menyerahkan anaknya itu ke penjara berarti Valen masih memiliki hati untuk tidak melakukan hal yang melanggar hukum. Dimas pun tidak bisa berkata apa-apa karena memang benar lawan yang saat ini mereka hadapi benar-benar raksasa. Jalan satu-satunya untuk memperingan hukuman dari Tere hanyalah pengampunan dari Valen. Kalau sudah begini bagaimana kita bisa mengatasi semuanya? Dim. Tanya Dewa dengan nada yang sangat lemas. Apa yang dilakukan oleh anaknya itu memang mencoreng nama baik dirinya dan juga keluarganya. Tapi dia juga tidak tega kalau hanya membiarkan Tere begitu saja. Minta pengampunan. Jawabnya singkat.